Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga pemilih, khususnya wargi Kabupaten Bandung. Bertemu lagi kita di acara Ngopi Dulu, Ngobrol Pintar Demokrasi dan Kepemilian, yang insya Allah akan rutin dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bandung. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita mendapatkan kehormatan hadir di studio Ibu Ketua KPU Kabupaten Cianjur. Nanti insya Allah beliau akan memperkenalkan diri secara langsung. Dan seperti biasa, warga pemilih, kita akan ngobrol tentang kepemilian, dan kita akan sharing pengalaman dengan Ibu Ketua yang hebat, sehingga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Baik, Ibu Ketua, tadi kita ingin biar wargi pemilih lebih mengenal jabatannya dan seterusnya, enggak, Bu Ketua? Ya, ini boleh lepas masker? Boleh. Boleh ya? Ya, ya karena ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, wargi pemilih. Ya. Ya. Atur nuhun Pak Ketua KPU Kabupaten Bandung sudah berkenan mengenalkan kami, saya khususnya dari KPU Kabupaten Cianjur. Kalau Pak Ketua sudah kenal nih ya, jadi kita kenalan dulu dengan wargi pemilih ya. Ya, hatur nuhun Pak Ketua, sudah diizinkan untuk bisa ngobrol-ngobrol di Ngopi Dulu, Ngobrol Pintar Demokrasi dan Kepemilian. Abdi Seli Nurdina, kaleresan Abdi Ketua KPU Kabupaten Cianjur, ya. Datang bersama teman-teman rekan-rekan komisioner yang lainnya. Dalam hal ini kami sebenarnya ingin belajar banyak dari KPU Kabupaten Bandung nih. Ya, karena kita sama-sama dari Satuan Kerja KPU Kabupaten yang sudah melaksanakan atau menyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020. Kalau Teh Seli kan kita wargi tahu kan periode kedua ya. Mohon Pak Ketua. Ya, barangkali punya pengalaman tentang apa namanya ya, kepemilian itu sudah ngelotok barangkali ini. Apa gimana ceritanya nih? Janten sebenarnya waktu tahun 2013 ya. Periode pertama itu diawali 2013. Tapi sebenarnya saya PAW. Ya, pergantian antar waktu. Pada saat setelah selesai pemilihan legislatif pada tahun 2014. Kebetulan PAW itu saya masuk di bulan Juni tahun 2014. Pada saat berlangsungnya tahapan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Gitu. Jadi saya PAW di periode pertama di KPU Kabupaten Cianjur, anggota saya masuk anggota divisi hukum. Gitu. Untuk yang kedua, alhamdulillah ikutan lagi seleksi. Ya, alhamdulillah terpilih kembali. Sebenarnya saya juga tetap masih di anggota menjadi ketua divisi hukum sebenarnya. Pada tahun 2019 baru di SK-kan oleh KPU RI menjadi Ketua KPU Kabupaten Cianjur. Iya. Nah, ini terkait dengan pengalaman yang barangkali sabar gini ya, karena 2 periode pernah menjadi anggota, sekarang menjadi ketua. Menurut Bu Ketua nih, sejauh mana sebetulnya demokrasi yang dirasakan ya, terutama mungkin di Kabupaten Cianjur, baik itu pemilu maupun pemilihan, terkait dengan masyarakat, respon masyarakat terkait dengan barangkali juga dinamikanya. Barangkali ini kita bisa belajar juga nih dari Cianjur. Oke.
Kalau berbicara dengan demokrasi ya sama saja seperti di Kabupaten Bandung. Ya, antusiasme masyarakat terhadap demokrasi memang harus selalu ditingkatkan ya. Ditingkatkan dalam hal ini berarti kan juga sudah menjadi kewajiban kita selaku penyelenggara supaya bisa bagaimana masyarakat kita khususnya di kabupaten kita masing-masing, atau kalau berbicara kaitan dengan Kabupaten Cianjur berarti bagaimana penyelenggara ya bisa meningkatkan partisipasi masyarakat baik dari segi kuantitasnya maupun substansi atau kualitas dari demokrasi itu sendiri gitu. Ya. Nah, barangkali punya kiat-kiat khusus ini Bu Ketua, sehingga pemilu dan pemilihan di Kabupaten Cianjur itu bisa berjalan dengan baik, lancar, mungkin partisipasinya juga mungkin bagus. Nah, ini kita bisa sharing nih Bu Ketua. Mohon Pak Ketua. Alhamdulillah di Kabupaten Cianjur pada saat pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020 kemarin yang kita laksanakan, tingkat partisipasi masyarakat naik dari 2015 kemarin. Sesuai dengan data kami hanya di 56,7%. Kemudian di 2020 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur kami ada di angka 67,5%. Berarti kan alhamdulillah naik gitu kan. Signifikan. Nah, naik signifikan alhamdulillah. Nah, ini tentu saja peran serta ya, tidak hanya dari segi penyelenggaraan saja, tidak dari penyelenggaranya saja. Ini merupakan kerja bersama ya, kolaborasi, sinergitas antara pemilih, masyarakat ya, kemudian juga stakeholders, juga dengan penyelenggara juga seperti itu. Jadi penyelenggaraan yang bisa sukses ya, terutama sukses tanpa ekses, itu harus dimulai dengan sinergitas yang baik tentunya gitu. Dan alhamdulillah dari sejarah KPU Kabupaten Cianjur yang selama ini mungkin di akhir pemilihan maupun pemilu sering atau kadangkala tidak lepas dari PHP, perselisihan hasil pemilihan ataupun perselisihan hasil pemilu. Tapi alhamdulillah di pilkada atau pemilihan serentak 2020 kemarin Cianjur alhamdulillah tidak ada PHP, perselisihan hasil pemilihan. Jadi alhamdulillah ya lancar ya, tadi ya aman. Ini merupakan bentuk kolaborasi sinergitas ya yang saya rasakan dari seluruh masyarakat atau elemen masyarakat Kabupaten Cianjur. Mungkin begini Bu Ketua, ada dari setiap daerah itu memiliki yang karakter khas barangkali ya, yang positif, mungkin ada juga yang negatif gitu ya. Nah, mungkin kedepannya seperti apa barangkali strategi yang mungkin akan dilakukan oleh Bu Ketua ini dalam menyongsong mungkin pemilu 2024 gitu atau pemilihan 2024? Tips strategi khusus sebenarnya tidak ada strategi khusus ya. Hanya saja tidak ada jurus yang khusus ya, hanya saja memang persiapan yang matang memang perlu dilakukan oleh kita semua ya, tidak hanya KPU Kabupaten Cianjur, juga mungkin secara luas seluruh penyelenggara ya kan. Kita harus memang benar-benar untuk bisa prepare untuk menyongsong pemilihan maupun pemilu nanti di serentak 2024. Kuncinya adalah bagaimana kita berkolaborasi, berkomunikasi dengan seluruh stakeholder, seluruh stakeholder yang memang terkait untuk penyelenggaraan nanti pemilu maupun pemilihan serentak 2024. Ya. Di akhir-akhir ini wargi pemilih yang saya banggakan, ini tadi beberapa diskusi atau sharing kita dengan Ketua KPU Kabupaten Cianjur. Kita lanjutin, mungkin ada 1-2 pertanyaan lagi ya. Gini Bu Ketua, mungkin
di akhir obrolan kita, kira-kira ke depan apa yang menurut Bu Ketua ini perlu menjadi perhatian kita semua, yang mungkin baik bagi KPU Kabupaten, mungkin ke KPU Provinsi, KPU RI, yang mungkin hasil dari perenungan, hasil dari pengalaman Bu Ketua di lapangan gitu. Kalau kita penyelenggara mungkin hasil dari evaluasi ya Pak, evaluasi kita selama penyelenggaraan kemarin 2020. Harapannya ya kan kita memang dari segi perencanaan ya, baik itu regulasinya memang harus sudah betul-betul matang, ajak lah ya, ajak ya untuk kita menyongsong penyelenggaraan yang nanti akan mengcover secara keseluruhan, baik itu masalah teknis, mekanisme dan sebagainya. Nah intinya adalah yaitu tadi regulasi yang memang ajak, yang memang betul-betul matang untuk bisa menghadapi kegiatan teknis penyelenggaraan di masa yang akan datang. Iya, dan waktunya juga tidak mepet ya. Waktunya tidak mepet tentunya. Gitu. Ya, bagi pemilih sekalian, ini sekali lagi karena waktunya kita juga terbatas. Tadi sudah disampaikan ada kunci yang disampaikan oleh Bu Ketua Cianjur bahwa pertama koordinasi komunikasi antar stakeholder, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah regulasi yang ajak dengan waktu yang tepat ya, tidak terlalu mepet. Ini menjadi dua kunci oleh-oleh kita hari ini ya. Jadi Bu Ketua yang saya banggakan, terima kasih nih atas waktunya. Wargi pemilih sekalian, insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di agenda ngopi dulu pada edisi berikutnya. Dan untuk kali ini saya Agus Baroya, Ketua KPU Kabupaten Bandung, dan Bu Seli, Ketua KPU Kabupaten Cianjur, mohon pamit. Semoga apa yang menjadi obrolan kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.